Di tengah tahun 24 dan 25, Indonesia mengalami El Nino dilanjutkan dengan kekeringan berkepanjangan. Kita bisa mengatasi dan kita bisa menghasilkan produksi beras tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Cadangan beras kita di gudang pemerintah hari ini tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Saudara-saudara, dan kita akan terus memperkuat. Sebentar lagi kita swasembada jagung untuk pakan para petani dan peternak. Habis itu kita akan swasembada di bidang-bidang lain. Juga hari ini kita berhasil melihat dan meresmikan 166 sekolah rakyat. Sasaran kita adalah 500 sekolah rakyat sampai tahun 2029. Insya Allah akan tercapai. Dan saya minta maaf, kami masih belum bisa menghasilkan lebih banyak daripada yang sekarang. Ini pun usahanya sudah luar biasa. Dan saya untuk itu saya sampaikan penghormatan saya sebesar-besarnya kepada Menteri Sosial dan jajarannya yang bekerja keras. Tentunya didukung oleh para Menko, ya, Pak Muhaimin, Profesor Pratik, didukung oleh menteri-menteri Dikdasmen, Dikti dan Sains, Menteri Agama, semua menteri-menteri yang dukung ini luar biasa. Dan saya percaya di ujungnya kita akan capai target kita 500. Dan tiap sekolah nanti ujungnya sasaran kita adalah tiap sekolah adalah 1.000 murid. 1.000 murid. Kalau hari ini baru sampai 15.000, tapi saya dilaporkan mungkin akhir tahun ini akan mencapai 30.000. Tapi ujungnya sasaran kita adalah tiap kampus sekolah rakyat adalah 1.000 murid. Berarti sasaran kita nanti 500.000 murid. Cita-cita saya di akhir masa jabatan saya tahun 29 bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrem, desil 1 dan 2 bisa kita rubah nasibnya. Kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya percaya itu bisa terjadi. Keberhasilan kita sangat banyak, tapi kalau saya rinci di sini saya kira panjang sekali. Bukan kita sombong, bukan kita membangga-banggakan, tapi kita harus bangga dengan prestasi. Kita harus bangga dengan bukti. Ya. Tidak boleh kita tidak mengerti keberhasilan. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang rendah diri. Rendah hati boleh, jangan rendah diri, jangan inferior. Kalau Indonesia selalu jelek, gak boleh, tidak benar. Indonesia berprestasi, Indonesia bisa berprestasi, Indonesia akan berprestasi, dan Indonesia akan bangkit menjadi negara yang baik, negara yang maju, negara yang sejahtera.
Saudara-saudara, di tengah kondisi dunia yang penuh gejolak, penuh ketidakpastian, kita bersyukur negara kita masih dalam keadaan yang baik, potensi kita sangat besar, kekayaan kita sangat banyak. Tidak gampang, puluhan tahun kekayaan kita kurang tertib dikelola. Tidak mudah, banyak orang mengejek saya tahu. Sebetulnya nggak banyak, segelintir orang aja, hanya dia mungkin punya uang, dia punya sarana, dia bisa menyebarkan, dia bisa menyebarkan sinisme, pesimisme, dan kemungkinan besar mereka dibayar oleh kekuatan-kekuatan asing. Itu keyakinan saya, kepercayaan saya. Kalau orang Indonesia yang bersih, jujur, pasti melihat yang benar adalah benar, yang tidak benar adalah tidak benar. Kita berbuat yang baik, berbuat yang benar masih dicaci maki, tapi tidak apa-apa. Kita tidak ragu-ragu. Saya hari ini merasa bahwa tekad kita benar dan dibuktikan benar. Setelah 6 bulan kita melihat keadaan anak-anak kita seperti ini. Luar biasa ini, ya. Jadi sekali lagi saya mengajak seluruh bangsa Indonesia selalu, mari kita bersatu, mari kita kerjasama untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia. Kita bangkitkan semua kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan adalah sarana yang paling benar untuk menghilangkan kemiskinan. Tapi pendidikan butuh uang. Uang kita kalau dicuri, kalau dikorupsi, kurang untuk membangun semua sekolah yang kita ingin bangun. Saudara-saudara, semua kampus yang kita ingin bangun. Saudara-saudara, kita kekurangan dokter. Kita kekurangan ratusan ribu dokter. Rakyat kita perlu dokter gigi. Tidak bisa hanya dengan bicara, dengan memfitnah, menghardik, mengejek, tidak bisa. Kita harus buka sekolah-sekolah, kampus-kampus yang banyak, dan saya akan buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam waktu dekat kita akan buka kampus-kampus kedokteran. Dan di kampus kedokteran ini, dan rencana saya kampus-kampus kedokteran, kampus-kampus teknik dan yang sebagainya nanti dibuka untuk semua anak-anak Indonesia, dan mereka tidak boleh dibayar oleh negara. Saya ingin anak